الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أو كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع الحسنة السيئة تمحوها بخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وجمرة الصالحين rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan
dan tiada kalimat yang etis kita lantunkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kepadanya, karena kita telah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai salah seorang muslim, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita semua, dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau sekaligus dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang berada di masjid ini diberikan syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi sendiri. Sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah salah satu wasiat yang pertama dan utama yang selalu disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada setiap umatnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Timbul pertanyaan kemudian, apa makna dari takwa ini secara hakiki? Salah seorang ulama besar bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya takwa adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengawas kita dalam setiap langkah kehidupan kita yang kita arungi di dunia ini, baik ketika kita sendiri maupun ketika kita bersama orang lain, baik ketika kita berada di tengah keramaian maupun ketika kita berada saat sendiri dan sepi. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kamu sekalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan ibadah haji, di mana para jemaah haji diperintahkan untuk menyiapkan perbekalan mereka ketika mereka melaksanakan perjalanan ibadah haji. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini bahwasanya sebaik-baik bekal itu bukanlah uang, bukanlah harta, bukanlah pakaian, bukanlah jabatan yang tinggi, akan tetapi sebaik-baik bekal itu hanyalah takwa, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa beberapa kenikmatan. Jadi ada beberapa kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Talaq bahwasanya ada beberapa hal yang akan didapati oleh orang-orang bertakwa, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan kepada orang-orang bertakwa berupa Allah akan memberikan jalan keluar terbaik
dari segala permasalahan yang ia hadapi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencarikan jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Permasalahan hidup kadang sangat rumit. Betapa banyak orang yang dililit oleh kesulitan hidup. Ada yang dililit hutang, ada yang ditimpa masalah bertubi-tubi sampai ia merasa telah tidak selesai-selesai. Tetapi ketika ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya mencari jalan keluar terbaik di setiap permasalahan yang ia hadapi. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Kenikmatan yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah disediakannya rezeki yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rezeki dari Allah dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Rezekinya orang yang bertakwa ini berbeda. Mengapa demikian? Karena rezekinya orang yang bertakwa itu penuh dengan keberkahan. Keberkahan inilah yang mendatangkan ketenangan dan kecukupan kepada ahlinya. Itulah sebabnya kita sering melihat bahasanya ada orang yang dalam pandangan kita terlihat miskin, tidak punya harta dan jabatan, tetapi karena rezekinya penuh dengan keberkahan, mabarakai, penuh dengan keberkahan, rezeki itu secara tidak langsung memberikan ketenangan kepadanya dan mencukupkan rezeki yang sedikit itu terhadap keluarga-keluarganya. Di sisi lain ada kita lihat orang yang sangat kaya raya, rezeki melimpah, harta banyak, jabatan tinggi, akan tetapi tidak ada keberkahan di dalam rezekinya, sehingga harta yang banyak itu terkadang tidak mendatangkan ketenangan di dalam hatinya, justru mendatangkan kegelisahan dan selalu merasa kurang. Itulah sebabnya kita dituntut untuk tidak hanya mencari banyaknya harta, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana caranya kita untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Kenikmatan selanjutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwasanya orang-orang yang bertakwa ini akan dimudahkan segala urusannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mudahkan segala urusannya. Orang yang bertakwa akan dimudahkan segala urusannya. Bukan berarti bahwa orang yang bertakwa tidak akan mendapatkan ujian dari Allah. Tentu tidak demikian. Karena semua pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja hanya mengatakan kami beriman tanpa kami mengujinya? Tentu tidak. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan makan makanan dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada hal yang menarik dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kata syai' yang berarti sedikit, kecil atau ringan. Jadi menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian apapun itu, sebesar apapun itu, di mata Allah itu sangat kecil. Mengapa ujian, masalah dan cobaan itu kecil?
Setidaknya ada 4 alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Alasan pertama, ujian, cobaan dan musibah itu kecil jika dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau hendak untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Yang kedua, ujian, cobaan dan musibah itu kecil jika dibandingkan dengan kemungkinan yang lebih besar, kemungkinan buruk yang bisa jadi lebih besar, yang jika Allah menghendaki hal itu bisa terjadi. Hal ini itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Alasan ketiga, kenapa ujian itu kecil, sedikit dan ringan. Jadi ujian itu sedikit, kecil dan ringan jika dibandingkan dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah untuk mendatangkan ujian cobaan kepada seseorang melebihi kapasitasnya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang keempat, ujian itu kecil, sedikit, ringan jika dibandingkan dengan pahala yang besar yang akan diterima oleh seseorang jika menjalaninya dengan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala yang tanpa putus. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Adapun kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang keempat yang diberikan kepada orang-orang bertakwa adalah Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan dan dilipat gandakan pahala baginya. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Lalu pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara kita untuk bisa mencapai derajat takwa? Para ulama kita memformulasikan bahwasanya setidaknya ada 3 pilar utama yang harus dicapai untuk bisa pada mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang pertama adalah ilmu. Karena seseorang tidak bisa mencapai derajat takwa tanpa ilmu. Karena manusia harus mengetahui mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Pilar yang kedua adalah mujahadah atau kesungguhan. Karena takwa tidak bisa datang kepada diri kita dengan sendirinya, tetapi butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh perjuangan kita menaklukkan hawa nafsu, butuh kegigihan kita, kesabaran kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan butuh kesabaran kita untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Ma'asyiral muslimin wa jumratas salihin rahimakumullah. Pilar yang ketiga untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan muhasabah atau introspeksi diri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya di antara kamu memperhatikan apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia perbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini tidak terasa begitu singkat. Hari ini kita sehat, bisa jadi besok kita sakit. Hari ini kita sehat, besok belum tentu. Hari ini kita hidup, besok siapa yang tahu. Oleh karena dan sebab itu, dari mimbar yang mulia ini, kami kembali ingatkan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan hari-hari kita sebagai kesempatan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik yang menghapuskannya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Ma'asyiral muslimin wa jumaratas salihin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah singkat ini, kami mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita renungkan sejenak sampai di mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu tidak hanya dari mulut saja, tetapi orang yang bertakwa itu adalah buah dari amal perbuatannya. Orang yang bertakwa harus selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Orang yang bertakwa ketika dia berdagang, dia tidak akan pernah curang. Orang yang bertakwa ketika dia berbicara, dia tidak akan pernah berdusta. Orang yang bertakwa ketika dia marah, dia mampu untuk mengendalikan amarahnya. Sebagai kesimpulan dari khutbah ini, ada 4 kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang ia hadapi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka kepada orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyediakan atau memberikan kepada orang yang bertakwa, urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang bertakwa dengan kesalahan-kesalahannya dihapuskan dan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا